Tugas akhir jam 3. Di persimpangan jalan utama yang selalu sibuk, berdiri tegak sebuah kedai makan yang dikenal dengan nama Warung Intisari Rasa. Bangunannya biasa saja, dinding bata ekspos, atap seng berkarat, dan meja kayu yang sudah lapuk. Namun, ketidakistimewaan fisik warung ini bertolak belakang dengan reputasinya. Warung Intisari Rasa selalu dipadati antrean panjang, dari fajar menyingsing hingga larut malam. Daya tarik utamanya adalah hidangan andalan mereka, gulai ayam santan rahasia. Gulai ini memiliki cita rasa yang aneh dan memabukkan. Setiap suapan terasa seperti ledakan kenikmatan murni. Daging ayamnya selalu lembut bahkan untuk bagian yang paling lihat sekalipun. Dan kuah santannya meninggalkan jejak rasa manis yang misterius di balik rempah pedas yang kaya. Pelanggan tidak sekadar makan. Mereka seperti mengalami ritual kepuasan yang membuat mereka segera ingin kembali. Pemilik warung adalah pasangan suami istri, Bapak Tirtayasa dan Ibu Suminar. Mereka berdua adalah sosok yang ramah di depan pelanggan, meskipun memiliki aura lelah yang tidak pernah hilang di mata mereka. Dalam 4 tahun sejak warung itu berdiri, mereka telah menjadi kaya raya, mengalahkan semua kedai makan tradisional di area tersebut. Di seberang jalan, terdapat warung kecil yang sepi, tempat Jaka bekerja. Jaka adalah seorang pemuda logo yang mencoba membiayai kuliahnya dengan menjadi pelayan di warung Ibu Ida. Pemiliknya sudah lama menyerah menghadapi persaingan yang tidak masuk akal ini. Lihat mereka, Jak, keluh Ibu Ida, matanya tertuju pada kerumunan di Intisari Rasa. Mereka itu bukan pelanggan yang normal, mereka itu kecanduan. Makanan kita jauh lebih sehat dan alami, tapi orang-orang itu sudah dibutakan oleh rasa yang palsu. Jaka, seorang pemuda dengan pikiran terbuka, mencoba menepis desas-desus yang beredar. Namun, ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan. Pertama, para pelanggan tetap warung Intisari Rasa. Mereka semua tampak kurus, lesu, dan matanya cekung. Meskipun mereka makan dengan lahap, mereka hanya punya energi untuk bekerja dan makan di warung itu, seolah energi hidup mereka dialihkan. Kedua, aroma tengah malam. Setiap malam sekitar jam 2:30, warung Intisari Rasa yang sudah tutup akan mengeluarkan kombinasi aroma yang mengerikan. Bau kemenyan basah yang menusuk, disusul bau gosong tulang, dan terakhir, bau anyir darah segar yang samar. Aroma itu selalu disembunyikan oleh lapisan tipis bau bunga sedap malam yang menyengat. Jaka seringkali melihat Bapak Tirtayasa dan Ibu Suminar di saat warung lain sudah gelap, bergerak perlahan ke belakang warung, membawa wadah dan kain-kain aneh, jejak kain kafan dan mantra pengait jiwa. Malam itu, rasa penasaran Jaka mencapai puncaknya. Ia berpura-pura membersihkan halaman di belakang warung Ibu Ida, yang berbatasan langsung dengan area belakang Intisari Rasa yang dipagari seng usang. Tiba-tiba, ia mendengar suara-suara aneh, bisikan yang bukan bahasa, tapi lebih mirip dengungan serangga yang sangat besar. Diikuti oleh suara cekikikan kecil yang terdengar seperti tawa anak-anak dari kejauhan. Jaka mengintip dari celah kecil di seng yang sudah berkarat. Di halaman belakang yang gelap, ia melihat Bapak Tirtayasa sedang membakar sesuatu di dalam tungku kecil yang terbuat dari batu. Ibu Suminar berdiri di sampingnya, memegang semacam cangkul mini. "Sudah kau siapkan, Nyonya?" bisik Tirtayasa. Suaranya terdengar kering dan penuh ketakutan. "Sudah, Tuan. Ini adalah sisa-sisa semangat dari si tukang becak. Dia makan 6 hari berturut-turut. Ini harusnya cukup untuk 3 hari ke depan." Jaka tidak mengerti apa yang mereka maksud dengan sisa-sisa semangat. Kemudian, Ibu Suminar mengambil sesuatu dari tanah, menyerupai kain putih kusam yang sudah dicoret-coret dengan tinta hitam. Kain itu tampak basah dan mengeluarkan bau anyir yang membuat Jaka mual. Itu adalah kain kafan kecil. Bapak Tirtayasa mengambil kain itu, melipatnya, dan dengan hati-hati meletakkannya di atas bara api. Wes, api itu menyala hijau kebiruan sejenak. Pada saat kain itu terbakar, Jaka merasa tubuhnya merinding hebat. Ia seperti mendengar ribuan suara desahan lega yang terpendam, seolah banyak orang yang tiba-tiba merasa damai dan lesu bersamaan. Di tengah pembakaran itu, Ibu Suminar mencampur abu hasil pembakaran ke dalam sebuah gentong tanah liat berwarna merah marun yang mereka letakkan di sudut. Gentong itu tampaknya adalah pusat dari segalanya. Gentong itu diselimuti aura gelap dan hangat, seolah-olah sesuatu yang hidup bersemayam di dalamnya. Jaka segera menjauh dari pagar seng
jantungnya berdetak seperti genderang. Ia teringat kisah-kisah lama kakeknya tentang pesugihan setan rasa. Pesugihan ini melibatkan perjanjian dengan makhluk halus yang disebut jin kesenangan. Jin ini tidak meminta nyawa secara langsung, tetapi meminta esensi kegembiraan atau aura positif dari manusia yang memakan masakannya. Esensi ini diserap melalui bumbu khusus yang sudah dimantra dan harus dikumpulkan dalam wadah tertentu gentong untuk santapan sang jin. Jika jin itu lapar atau persembahannya kurang, ia akan membuat rasa makanan hambar dan pelanggan akan menjauh. Jika ia kenyang, ia akan menyempurnakan rasa masakan hingga adiktif. Namun sebagai imbalannya, ia akan menguras semangat hidup para pelanggan. Kain kafan itu, Jaka menduga, adalah semacam alat pengumpul atau wadah sementara dari energi yang dicuri. Bantuan juru kunci dan senjata garam 7 sumur. Jaka tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Ia mencari bantuan satu-satunya orang yang ia yakini bisa memahami hal ini. Mbah Kerto, seorang juru kunci makam keramat di kawasan pegunungan terdekat. Mbah Kerto mendengarkan cerita Jaka dengan tenang sambil mengunyah sirih. Gentong merah marun itu adalah peti Patirasana, jelas Mbah Kerto. Suaranya berat. Di dalamnya bersemayam jin yang mereka ikat. Jin itu tidak bisa disentuh oleh benda tajam biasa, tetapi sangat rentan terhadap garam 7 sumur yang sudah didoakan. Mbah Kerto menjelaskan bahwa garam 7 sumur harus dikumpulkan dari 7 sumber air berbeda yang dianggap suci, dicampur dan dimantrai dengan doa penolak bala. Fungsinya adalah sebagai pemutus ikatan gaib yang menjaga perjanjian itu. Jika garam ini menyentuh inti bumbu di dalam gentong, perjanjian itu akan batal dan jin itu akan pergi, meninggalkan Tirtayasa dan Suminar tanpa kekuatan. Tapi kau harus melakukannya pada malam terkuat mereka, malam Jumat Agung, kata Mbah Kerto, menyerahkan sebuah kantong kain kecil berisi garam kasar yang berkilauan. Dan kau harus menghancurkan gentong itu setelah menaburkan garamnya. Jangan biarkan mereka melihatmu. Jumat Agung tiba, Jaka menyamar sebagai petugas kebersihan kota, mengenakan rompi reflektif usang untuk mengurangi kecurigaan. Ia membawa kantong garam dan sebuah palu kecil yang ia sembunyikan di dalam ember. Pukul jam 2:40, suasana hening. Aroma sedap malam sudah mulai mendominasi. Jaka mengendap ke belakang warung Intisari Rasa. Ia melihat melalui celah seng. Ritual sedang berlangsung, kali ini lebih mengerikan. Bapak Tirtayasa dan Ibu Suminar sedang berdiri tegak di depan gentong merah marun yang kini mengeluarkan uap tipis berwarna ungu. Di atas gentong, sesosok bayangan hitam pekat dengan bentuk menyerupai manusia kurus dan tinggi sedang menari-nari perlahan. Sosok itu punya sepasang tangan panjang dengan kuku tajam yang sesekali mencelupkan kuku itu ke dalam gentong. Setiap kali kuku itu mencelup, bayangan itu akan mengeluarkan suara au panjang, seperti desahan kepuasan yang menggelegar di udara malam. Kau menyantapnya, tuanku, seru Tirtayasa. Wajahnya kini terlihat sangat tua, seolah-olah energinya sendiri juga dihisap. Pagi ini, biarkan rasa itu mengikat 100 pelanggan lagi. Jaka merasa mual melihat pemandangan itu. Bayangan jin itu melirik ke arah luar, seolah mencium kehadirannya. Jaka bersembunyi di balik tumpukan kardus. Gemetar, jin itu kembali fokus pada santapannya. Dan Jaka tahu, ini adalah kesempatan terakhir. Ia merangkak ke pagar seng, menemukan bagian yang paling longgar. Ia menggunakan obeng kecil yang ia bawa untuk membuka paksa 3 sekrup berkarat. Sedikit suara krek yang memekakan telinga. Bayangan jin itu tiba-tiba berbalik sepenuhnya. Wajahnya tidak terlihat, tetapi dari siluetnya terpancar 2 titik mata merah menyala yang mengarah langsung ke tempat persembunyian Jaka. Ada yang mengintip, "Tuan dan Nyonya," desis jin itu. Suaranya seperti bisikan angin di gua yang gelap. Panik. Jaka tidak punya waktu untuk takut. Ia harus bergerak sekarang. Penghancuran peti Patirasa. Jaka menerobos lubang pagar seng yang terbuka, jatuh berdebum di halaman belakang. "Siapa kau?" teriak Bapak Tirtayasa, matanya membelalak ketakutan, bukan karena jin, tapi karena rahasianya terbongkar. "Penyelamat, aku kembalikan semangat mereka," balas Jaka, bangkit berdiri. Jaka merogoh kantong garam 7 sumur dengan tangan gemetar. Ia melemparkan segenggam garam itu ke arah gentong. Gentong itu bereaksi seperti disambar petir. Asap tebal berwarna hitam dan putih beradu, mengeluarkan bunyi mendesis yang keras. Bayangan jin itu menjerit kesakitan. Suaranya memecahkan keheningan malam sebelum tubuhnya perlahan menyusut, lalu lenyap ke dalam tanah. Namun, garam saja tidak cukup. Mbah Kerto bilang, "Hancurkan." Bapak Tirtayasa dan Ibu Suminar
Wajah mereka kini berubah menjadi kemarahan yang meluap. Mereka tahu semua telah berakhir. Mereka menerjang Jaka. "Kau akan mati, kau akan hancur, kami akan tetap kaya," teriak Ibu Suminar. Tangannya meraih leher Jaka. Jaka menunduk, berhasil menghindar. Ia tahu ia tidak punya kekuatan fisik melawan dua orang dewasa yang putus asa. Ia mengayunkan palu kecilnya, bukan ke arah mereka, tetapi ke arah gentong merah marun yang kini retak dan berasap. Gentong peti pati rasa itu pecah menjadi ribuan keping. Isinya bubuk bumbu gelap yang bercampur lendir hitam tumpah ke tanah. Saat gentong itu pecah, Bapak Tirtayasa dan Ibu Suminar tiba-tiba terhenti. Tubuh mereka kaku di udara. Ekspresi wajah mereka yang penuh amarah berubah menjadi hampa, kosong dan terlalu tua. Dalam hitungan detik, kulit mereka menjadi layu, rambut mereka memutih, dan mereka ambruk ke tanah. Mereka tidak mati, tetapi seolah-olah seluruh usia dan kelelahan yang mereka hindari selama ini menyerang mereka sekaligus. Mereka merangkak, menangis seperti bayi, meratapi bumbu yang tumpah dan kekayaan yang lenyap, warisan rasa yang hilang. Keesokan harinya, warung Intisari Rasa ditutup. Bapak Tirtayasa dan Ibu Suminar ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri dan didiagnosis menderita gangguan jiwa akut dan penuaan dini yang ekstrem. Polisi menemukan praktik usaha ilegal dan kondisi sanitasi yang mengerikan, tetapi tidak pernah mengungkap kisah gentong merah marun. Para pelanggan yang selama ini kecanduan mendadak merasa mual hanya dengan melewati bekas warung itu. Mereka semua merasa ada beban yang terangkat, namun juga merasakan kekosongan yang samar. Mereka kehilangan daya tarik masakan Intisari Rasa. Warung Ibu Ida, tempat Jaka bekerja, akhirnya mulai ramai lagi. Pelanggan kembali menikmati masakan rumahan yang sederhana. "Terima kasih Nak Jaka," bisik Ibu Ida. Matanya berkaca-kaca. "Kau tidak hanya menyelamatkan warung ini, kau menyelamatkan banyak orang dari kecanduan yang merusak." Jaka tersenyum, tetapi ia tidak pernah lupa pada bayangan jin yang menjerit itu. Ia tahu, di dunia ini, ada harga yang harus dibayar untuk setiap kenikmatan yang terlalu mudah didapat. Rasa yang terbaik adalah rasa yang dibuat dengan kejujuran. Saat Jaka mencuci piring di malam hari, ia masih bisa mencium samar-samar bau sedap malam di udara. Itu adalah pengingat bahwa godaan untuk mengambil jalan pintas menuju kekayaan meskipun harus menumbalkan esensi kemanusiaan akan selalu ada. Dan di suatu tempat, jin-jin yang haus rasa sedang menunggu tawaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video horor, misteri dan pembongkaran tabir gaib lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.